Suara saya jelas ya, Pak? Jelas suaranya. Oke. Ini saya hidupkan streaming YouTube sama rekaman aplikasinya dulu. Oke. Kita tepat waktu insya Allah di 13.00 sambil menunggu aplikasi YouTube-nya muncul. Share screen saya muncul, Pak? Belum. Sudah? Share screen? Sudah. Oke, siap. Ini juga YouTube-nya sudah on. Rekaman aplikasi sudah on. Bismillah, saya mulai ya, Pak. Saya buka dulu aja. Nanti perkenalan lebih lengkap Pak Ahmad Arifudin, silahkan diperjelaskan sendiri ya. Ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruang web meeting ini, Bapak Ibu. Ada yang di room dan sebagian besar ada di YouTube. Mohon maaf, kami tidak bisa fasilitasi dalam room semua, mengingat kapasitas dalam room juga sangat terbatas. Semoga dilakukan sebagai amal kebaikan dan menjadikan amal jariah buat kita yang amalnya terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Dan yang pasti di bulan Ramadan ini kita harus tetap produktif Bapak Ibu semuanya. Apalagi yang kita lakukan termasuk bagian dari menuntut ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan satu pintu surga bagi orang-orang yang berilmu. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan risalah pada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami perkenalkan terlebih dahulu tentang profil kami sebagai penyelenggara kegiatan ini on edumind.com. Kebetulan kami di bagian admin dan pada kesempatan siang hari ini saya undang Pak Ahmad Arifudin dari Yogyakarta ya. Ini pemateri lokal yang biasanya dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Aceh, dari luar daerah ini kita giliran dari Jogja, Pak. Kalian akan lebih lanjut kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga sedikit profil kami di onedumain.com ya, dengan jargon Never Stop Learning and Sharing. Insya Allah kami akan setiap minggu pasti ada Bapak Ibu. Setiap mingguan, biasanya kami adakan setiap hari Selasa, kegiatan seperti ini yang sifatnya gratis untuk semua peserta. Dan Bapak Ibu nanti juga yang lulus memenuhi persyaratan berhak mendapatkan sertifikat dan berbagai macam administrasi kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang ada di situ. Kami informasikan kepada Bapak Ibu, apabila mengunduh administrasi usahakan menggunakan laptop ya Bapak Ibu, terutama sertifikat. Kalau menggunakan HP itu saya yakin banyak nama-nama yang terlewat, sehingga ada beberapa Bapak Ibu yang japri kepada saya, sertifikatnya tidak ketemu. Itu karena menggunakan HP. Saya yakin menggunakan HP, karena dengan mengikuti secara keseluruhan, menyelesaikan penugasan dan mengisi daftar hadir, pasti sertifikat itu akan kami terbitkan. Tapi kalau menggunakan HP, pasti akan banyak mengalami kendala. Kami komunitas tanpa pengakuan, artinya Bapak Ibu, kami mengadakan kegiatan semacam ini pure untuk berbagi ilmu pengetahuan yang sedikit kami miliki, dan kami libatkan para pemateri yang ahli di bidangnya, di mana beliau akan
membawakan materi sesuai dengan tema yang akan kita adakan setiap minggunya. Goal kami yaitu untuk mencari amal jariah. Semoga yang kita lakukan itu sebagai yang dari tabungan kita di akhirat atau amal jariah kita, yang pasti impact-nya nanti akan meningkatkan kualitas kita dan peserta didik. Kami juga mengundang kepada Bapak Ibu yang ada dalam kegiatan ini untuk menjadi bagian kami di pemateri ya Bapak Ibu. Di pemateri insya Allah nanti minggu depan membuat media pembelajaran yang menarik dengan Pauton yang akan dibawakan oleh pemateri dari Prambanan, Klaten. Nah, ini kami mengundang Bapak Ibu yang berkenan untuk menjadi pemateri untuk mengisi daftar di sini. Insya Allah nanti akan kami hubungi sebelum kegiatan kami langsungkan. Kurang lebih seperti itu untuk pengantar dari kami, Pak Udin. Selebihnya monggo kami serahkan Pak Ahmad Arifudin untuk memaparkan materinya, tentu dimulai dari perkenalan dan sebagainya. Yang pasti biasanya kami kurang lebih 2 jam. Nanti ada sedikit sesi diskusi dan usahakan nanti sebelum azan asar bisa selesai, Pak. Monggo kami serahkan, silakan Pak Udin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun berada, Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wahyu Saryadi, owner dari One Domain, yang sudah sudi memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu yang saya miliki, yaitu tema yang pada kesempatan hari ini kita bahas. Oke, langsung saja Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, mohon izin untuk meng-share desktop saya. Laptop saya sudah, desktop sudah kelihatan, Pak Saradi? Sudah, Bapak. Sudah, oh ya. Kita langsung ke materi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini tema kita sharing pada kesempatan kali ini adalah tentang membuat media pembelajaran interaktif dengan PowerPoint yang diselenggarakan oleh EduMind. Kemudian saya sendiri pematerinya, kurang lebih waktunya 20 sampai 23 atau dari Selasa ini sampai hari Jumat besok. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arifudin. Saya tugas di SMK Negeri 1 Ponjong, Gunung Kidul di Yogyakarta. Kemudian ini WA saya, kalau ada yang mau ditanyakan barangkali saya bisa menjawab. Kemudian ini channel YouTube saya Ahmad Tutorial, dan ini beberapa pengalaman yang saya miliki. Berikutnya Bapak Ibu, materi lengkap atau aset-aset yang akan saya peragakan di sini itu sudah saya kumpulkan. Kemudian Bapak Ibu semuanya beserta baik di tim maupun yang sedang menyaksikan di live streaming YouTube, silahkan masuk di sini ggg.ggppt interaktif Arifudin. Nah, di situ nanti akan dimasukkan ke video. Sebetulnya video itu saya buat untuk memberi penekanan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau misalnya kesempatan ini terlalu melebar, itu saya sederhanakan di situ. Meskipun juga masih 1 jam videonya. Nah, di sana nanti langsung cek di deskripsi video. Deskripsi video nanti akan diarahkan ke sini. Di deskripsi video itulah nanti ada aset yang saya gunakan tutorial pada kesempatan kali ini. Nanti asetnya ada di sini. Nah, mohon dukungannya juga untuk subscribe Bapak Ibu apabila tidak keberatan
subscribe channel YouTube saya. Itu ada beberapa channel YouTube saya itu kaitannya hampir semuanya tutorialnya juga kaitannya dengan PowerPoint yang banyak ya, yang PowerPoint. Nah, untuk PowerPoint pendukung yang ada kaitannya dengan materi saat ini dan juga tugas-tugas dalam 1 minggu atau sampai hari Jumat itu saya kumpulkan dalam playlist ini, playlist kursus PowerPoint interaktif lengkap. Di sini Bapak Ibu nanti bisa lihat-lihat sana itu. Oke Bapak Ibu, kita bahas ke sini mengapa kita masih membahas PowerPoint. Meskipun sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi pendukung yang lain untuk presentasi maupun membuat media pembelajaran dan sebagainya, kan tapi masih saja membahas PowerPoint. Sebetulnya PowerPoint itu mudah ya, tapi ada banyak fitur yang belum dioptimalkan oleh Bapak Ibu guru terutama ketika membuat media pembelajaran untuk mengajar. Jadi barangkali baru 20-50% di penguasaan PowerPoint kita. Nah, kemudian beberapa tahun yang akan datang, 10-15 tahun saya kira masih PowerPoint masih sangat dipakai atau misalnya masih dimanfaatkan. Jadi Bapak Ibu ketika mendalami PowerPoint tidak rugi. Oke. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat di sini kita itu bisa mengembangkan basicnya dari PowerPoint itu bisa membuat media presentasi seperti biasa ini. Untuk presentasi seperti saya sekarang bisa juga membuat media pembelajaran interaktif yang akan kita bahas saat ini. Bisa membuat banner, flyer, video promosi, basicnya PowerPoint. Buat video pembelajaran juga dari PowerPoint. Sampai membuat aplikasi Android juga bisa dengan PowerPoint. Tapi untuk bahasan kali ini kita bahas tentang media pembelajaran interaktif, yaitu berbasis PowerPoint. Saya contohkan media pembelajaran yang sudah saya kembangkan. Selamat datang di media pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Silahkan klik tombol play. Suaranya kedengaran Pak Saryadi? Masuk Pak, terdengar jelas. Oh sudah. Untuk suara laptopnya. Ini kita kembangkan dari PowerPoint. Kemudian ini ada suara-suara seperti ini. Kita skip. Silakan pilih menu yang kamu inginkan. Nah itu ada background dan sebagainya, ada background. Kemudian ini ada menu-menu, KD, indikator, peta konsep, materi inti, profil, pensiun dan sebagainya. Ini kita bisa buat dengan PowerPoint. KD indikator, contoh, klik materi inti. Silakan pilih materi yang ingin kamu pelajari. Materi inti kita bisa hiperlinkkan satu dengan yang lainnya, misalnya ke rukun haji. Apa itu rukun haji? Tertib adalah, ihram adalah, wukuf adalah, tawaf adalah, dan sebagainya. Sampai kepada latihan soal, misalnya hukum haji ada dalil, misalnya di sini ada dalil. Kita juga bisa mengembangkannya dengan suara-suara kita. Sampai ke latihan soal interaktif. Kakak-kakak sekalian, mari melatih kemampuan menjawab soal berikut ini. Silakan klik enter di bawah ini. Latihan soal. Selamat. Nah, kita bisa membuat latihan soal. Perhatikan baik-baik soal berikut ini. Kalau cuman feedbacknya benar salah dan sebagainya bisa. Contoh. Alah, coba lagi. Seperti itu. Betul. Kalau Terima kasih. Betul seperti ini. Klik nomor 2. Alah, coba lagi. Alah, coba lagi. Betul. Terima kasih. Kira-kira seperti itu bentuknya. Nah, itu contohnya.
media pembelajaran yang kita kembangkan hanya dengan PowerPoint bagi yang belum bisa. Jadi pada pelatihan kali ini kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta, Bapak Ibu semuanya bisa lihat di sini. Pertama nanti saya akan menjelaskan mendesain media pembelajaran interaktif dengan aset yang tersedia. Karena biasanya merangkai sebuah desain itu kan butuh waktu panjang Bapak Ibu, sehingga saya asati dengan kita kumpulkan aset-asetnya dan kita gunakan aset-asetnya itu untuk mengekat ukuran yang biasanya panjang itu, meskipun nanti ya masih sekitar 1 jam. Kemudian menambahkan animasi pada teks dan objek, tekan ini. Kemudian menambahkan background dan soundtrack. Seperti tadi ada background dan soundtrack, ada teks, dan ada animasinya. Kemudian menambahkan mouse over effect dan sound effect pada tombol navigasi. Ini. Kemudian menyambungkan antar slide dengan konten lain dengan hyperlink dan action. Kemudian mendesain sendiri layout template dengan slide master. Kemudian diisi konten menyesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Nah, itu kompetensinya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita praktek saya jelasin dulu di sini. Jadi yang ingin saya sampaikan ya sudah koordinasi dengan panitia. Jadi tugas pelatihan, peserta dianggap lolos pelatihan ini dan berhak mendapatkan sertifikat apabila pertama itu mengumpulkan media pembelajaran interaktif yang memenuhi syarat. Jadi mengumpulkan media pembelajaran interaktif yang Bapak Ibu buat sendiri, yang di dalamnya ada pertama ada animasi, memiliki animasi dan teks objek. Ada teksnya, ada animasi, dan objeknya juga ada animasi. Kemudian ada background, soundtracknya. Nah, ada backsoundnya. Jadi di PowerPoint yang dikumpulkan ada backsoundnya. Kemudian juga di tombol navigasinya itu ada bunyi mouse overnya, ada sound effect, ada sound effectnya. Itu kemudian ada hyperlinknya, mengeling-elingkan seperti tadi. Kemudian mendesain slide sendiri dengan tempelan PowerPoint ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu silakan simak video ini, jangan sampai kendor. Misalnya 1 jam ini mohon silakan disimak untuk bisa memenuhi tugas-tugas yang akan disampaikan biar dapat sertifikat sesuai dengan yang diinginkan. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke sini. Materi yang akan atau PowerPoint interaktif yang akan kita buat itu kira-kira seperti ini. Jadi ini ada backsoundnya, kita lihat saja dulu. Kita akan buat dari awal. Pertama dari sini ya. Kemudian kita klik di sini ada animasi dan ada teks yang tidak animasi, ada backsoundnya juga. Nah, media pembelajaran hormat dan patuh pada orang tua. Kita klik mulai. Kemudian di sini ada tombol-tombol KI dan indikator misalnya. Di sini indikatornya. Balik ke sini. Materi inti. Ada berupa liten, ada dari Al-Quran, ada terhadap orang tua. Ini contoh saja. Jadi kita akan membuat template seperti ini. Profil pengembang, contoh saja. Sampai balik ke sini dan kita buat exit. Nah, keluar. Nah, ini adalah PowerPoint interaktif sederhana yang kita akan peragakan di sini bagaimana cara membuat dari awal sampai akhir. Nah, seperti apa caranya? Seperti yang saya bilang tadi itu, Bapak Ibu semuanya silahkan download aset-asetnya. Di dalam aset itu nanti saya jelasin dulu supaya Bapak Ibu bisa langsung segera mendownload. Kemudian ini ya mana? Bentar, webinar. Nah, di aset itu ada beberapa folder yang isinya aset pelatihan praktek, ada aset percobaan, ada aset soundtrack, ada background, ada gambar pendukung lainnya. Ini ada 4 aset ini. Silakan di-download di link yang sudah saya share tadi itu, yang ada di channel YouTube saya. Nah, setelah itu mari kita praktek dari awal sampai akhir. Silakan disimak baik-baik. Pertama kita buka PowerPoint, new PowerPoint seperti ini. Di new seperti ini, kemudian kita pilih layout. Layoutnya saya pilih yang title only. Di title only
untuk judulnya saya ganti ini halaman depan. Halaman depan. Kemudian saya taruh di atas. Selanjutnya saya akan klik kanan, saya akan merubah backgroundnya. Format background, klik kanan, klik format background. Kemudian backgroundnya saya rubah untuk ada warna biru, linear, tabel linear, kemudian kita pilih yang ini. Dan warna birunya menyesuaikan, kita ganti warnanya, birunya tidak seperti itu, tapi saya pilih biru yang ini misalnya. Nah ini sudah cukup lumayan. Kalau sudah seperti ini, saya close. Selanjutnya ke insert. Ini insert asset tadi itu. Klik insert picture. Kemudian asetnya ada di mana tadi? Silakan download, kemudian cari. Saya ada di webinar, kemudian yang saya gunakan adalah yang ini di dalam folder aset pelatihan praktek ini. Di sini pertama yang saya cari adalah ini. Background padang rumput. Contoh padang rumput. Saya insert lagi. Yang kedua adalah papan lantai. Bagaimana cara membuatnya? Kita peragakan dari awal sampai akhir. Kemudian yang insert lagi. Yang ketiga adalah masjid atau sekolah atau yang lain yang mendukung. Misalnya saya school building. Nah, contoh seperti ini. Saya klik kanan, buildingnya saya send back biar jadi background saja. Nah, saya perkecil di sini, saya kecilin. Nah, contoh. Oke. Kemudian untuk ini pertama saya taruh ini yang papannya taruh paling bawah sesuai dengan ukuran slide, dan ini juga saya taruh bawah, menyesuaikan ini saya taruh bawah seperti ini. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya saya insert karakter. Nah, Bapak Ibu bisa dalam penugasannya boleh memilih karakter manapun, tidak harus karakter yang ada di dalam file saya. Misalnya saya pilih karakter yang warna hitam ini sesuai dengan tadi. Nah, cuman karakternya ini masih menghadap ke kiri. Saya ingin menghadap karakternya menghadap ke kanan. Caranya klik karakter, klik format. Di sini terus ada rotasi. Klik rotate, kemudian ini klik flip horizontal. Sehingga ada di sini. Kemudian kita tambahin aset lagi. Kita cuman main-main dengan aset Bapak Ibu. Kita supaya cepat. Asetnya sudah disediakan. Kita tambah aksesoris tanaman hias. Klik tanaman hias ada di sini. Biar menambah hijaunya karena saya suka dengan hijau-hijau. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan kasih animasi. Animasi yaitu ketika karakter ini muncul, slide-nya muncul, itu dia langsung bergerak ke sini. Caranya klik karakter, klik animation, kemudian animationnya kita klik, kemudian kita kasih animasi berupa fly in ya. Sekali lagi animasinya fly in. Kemudian kita aktifkan animation pen di sini, animation pen. Di animation pen kita untuk startnya kita ganti dari on click ke with previous. Sekali lagi startnya dari on click ke with previous. Nah, kemudian ini durasinya saya perlama menjadi 075. 075. Kemudian berikutnya pengaturan lagi animasinya, yaitu efek directionnya, yaitu arahnya dia munculnya dari mana, yaitu dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini, kiri ke kanan. Selanjutnya setelah ini kita akan kasih efek memantul. Kita klik panah ini,
klik effect option, kemudian bounce-nya ini. Nah, bounce-nya ini kita buat efek, nah, sekitar 5 detik atau 5 terserah. Nah, kemudian timingnya nggak ada, sudah. Yang penting di sini adalah ada efek bounce itu memantul, klik OK. Nah, seperti ini nanti jadinya. Oke, kita lihat apa yang terjadi di slide kita sudah ada. Oke, sudah ada ke karakter, kemudian ada animasinya. Berikutnya kita akan kasih animasi lagi berupa, karena ini temanya tentang kayak di lapangan terbuka ya, kita kasih efek awan. Kasih efek awan, kemudian kita kecil awannya. Pelan dikit ya Pak Udin. Langkah-langkahnya, Pak. Iya, banyak, ada beberapa yang masih pemula soalnya. Oh ya. Nanti ini apa, kalau mereka mengikuti dari mengulang-ulang videonya nanti bisa Pak. Tapi kalau nanti siap. saya mengikuti ritmenya nanti lama. Nggak cukup. Oh ya. Nggak cukup waktunya. Karena kita membuat yang agak rumit itu, tidak seperti yang pertontonan kita kemarin. Oke, siap. Jadi ada langkah-langkah agak lama. Jadi nanti biar untuk pendukungnya lagi, ini misalnya ini terlalu lama, saya buat tutorial yang di channel YouTube saya itu ada yang kalau misalnya melihat itu kira-kira bisa melaksanakan tugasnya bisa persis. Nah, kita lanjut ya Pak Santing ya. Mungkin agak terlalu cepat bagi yang pemula, tapi nanti diulang-ulang, nanti insya Allah gampang karena ini ilmu pasti ya. Langkah-langkahnya sama. Selanjutnya kita akan ngasih efeknya itu awan. Awannya ini biar seolah-olah menghiasi taman terbuka kita. Nah, efeknya awan sudah saya sediakan. Cara mengasih efek awan, kita klik awannya, terus kita klik animation, terus di animation kita pilih yang paling ini motion part. Nah, kita pilih motion part yang line. Nah, nanti awannya bergerak seperti ini. Nah, hanya saja bergeraknya ke bawah. Kita arahkan. Hijau itu start, merah itu berhenti. Kita arahkan ke sini. Kalau awan kan nggak sampai turun. Nah, tapi bergeraknya ke sini saja. Terus bergeraknya awan biasanya kan kalau dilihat dari bawah itu kan pelan. Nah, durasinya kita ganti. Durasinya dari sini ke sini itu tidak 2 detik, tapi jadi 25 detik. Ganti di sini duration, ganti 25 detik. Kemudian startnya tidak on click, sekali lagi startnya tidak on click tapi with previous. Jadi durasinya diganti 25 atau yang lainnya menyesuaikan yang diinginkan. Startnya terus diganti with previous. Kalau sudah enter seperti ini. Nanti dia bergerak dari sini ke sini. Selanjutnya klik di sini di anak panah yang di animation pen ini, saya suruh mengaktifkan animation pen ini ya. Di sini kemudian ada effect option. Di effect optionnya saya minta untuk dicentang, untuk efek di sini downnya ini auto reverse-nya dicentang, dia supaya otomatis dari sana balik lagi dan sebagainya. Kemudian smooth end dan smooth start-nya nggak usah kita arahkan ke sini semuanya, start-nya di sini semuanya, 0 second semua nggak usah. Kemudian berikutnya repeat-nya kita diulangi animasinya, diulangi sampai berapa, until end slide, sampai selesai slide ini dilihat dia mengulangi terus. Klik OK. Nah, sekarang sudah ada awan berjalan seperti ini. Kemudian kita duplikat awannya, kita duplikat supaya tidak ada di sini saja, ada di sini juga. Ctrl D cara menduplikatnya itu. Silahkan duplikat yang sudah ada animasinya ini awannya, tekan Ctrl D. Nah, ada lagi satu dan ada animasinya. Kita perkecil. Nah, perkecil seperti ini. Dan untuk
ininya arahnya kita taruh ke sini lah. Misalnya dari sini, kemudian berhentinya misalnya di sini. Kemudian supaya membedakan dengan yang tadi, untuk durasinya kita ganti durasinya 23. Misalnya seperti itu. 23 detik. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat sekarang hasil buatan kita. Nah, ini sudah ada anak karakter di depan sekolah. Ini ceritanya itu sekolah. Kemudian ada pemandangan seperti ini. Ini pemandangannya terbuka, jadi ada awannya yang sedang bergerak-gerak, animasi seperti ini. Oke, ini baru halaman depan. Selanjutnya kita akan ngasih efek lagi, insert lagi, asetnya 2 aset sekaligus ya. Silahkan di-upload, maksudnya dimasukkan. Asetnya namanya papan isi yang filenya berupa SVG dan papan tombol 2 ini. Sambil menekan kontrol, klik papan isi dan papan tombol, klik insert. Nah, oh ternyata baru 1, kita insert aja. Insert lagi, kita pilih papan isi. Nah, ini ada 2 ini. Nah, pertama kita akan kasih, nah halaman pertama kita kasih seperti ini, dibesarkan. Dengan cara membesarkannya bisa paham sendiri ya Bapak Ibu semuanya. Besarin seperti ini. Kemudian untuk ini klik kanan dulu yang papan tombolnya. Kemudian bring to front, klik bring to front biar ada di atasnya sini. Kemudian kita besarin sedikit. Nah, ini nanti biar jadi judul. Nah, berikutnya kita akan kasih animasi. Animasinya 2 papan aset, papan ini yang akan kita kasih judul nanti, kita kasih animasi. Nah, animasinya ada 2 animasi ini, langkah-langkahnya silakan lihat karena agak rumit bagi pemula. Silakan klik di set ini, di aset yang ini, papan, klik animation. Di animation kita pilih, tapi di animation yang default di sini nggak ada. Saya pilih yang di sini, more entrance effect. Nah, more entrance effect ini saya pilih yang moderate, yaitu basic zoom. Klik basic zoom. Ada animasi basic zoom. Oke, ada animasi basic zoom. Kemudian masuk ke sini, startnya jangan lupa startnya with previous. With previous. Kemudian durasinya sama. Selanjutnya kita tambah di satu objek ada 2 animasi. Caranya menambahkan 2 animasi yang berikutnya, klik add animation, jangan langsung di sini. Tapi karena kita mau nambahin animasi satu objek, klik animation, terus kita akan tambahkan satu animasi namanya emphasis, tapi yang grow shrink. Grow shrink. Nah, grow shrink ini sekali lagi untuk startnya, tadi kan startnya kita with previous. Nah, ininya with yang ini ya, terutama yang ini. Yang ini, yang grow shrink nih with previous sudah. Kemudian kita delay. Durasinya kita buat 1 saja, 1 detik. Durasi 1 detik. Kemudian delaynya kita buat titik 25, 0,25 ya, with previous. Nih. Kemudian tidak berhenti di sini, kita akan ganti lagi efeknya dengan masuk di sini. Klik anak panah di sini, efek option. Di efek optionnya yang harus dilihat misalnya adalah bounce-nya, yaitu mantulnya. Kita akan kasih efek mantul sampai 1 detik, seukuran dengan detiknya dia. 1, bounce-nya ukuran mantulnya 1 detik. Kemudian size-nya untuk ukurannya itu enggak terlalu lebar-lebar. Ini kan 150, terlalu lebar. Kita ganti 105 saja. Jadi perhatikan, custom-nya
dari 150 ke 105 supaya dia nggak berhenti atau tidak terlalu melebar. Nah, jadi sysnya 105, bounce-nya 1 detik. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti itu efeknya. Oke. Selanjutnya efek yang sama ini kita buat ini, objek yang ini punya animasi yang sama dengan objek ini. Caranya yang sudah punya animasi ini klik, kemudian di atas ada animation pen, ada trigger, ada animation painter. Kita masuk ke animation painter. Nah, ya langsung klikkan saja atau diduplikatkan saja kemana, ke objek ini. Jadi dua-duanya nanti punya animasi yang sama. Kita lihat. Nah, ini masuk, animasi masuk, terus ini juga masuk, awannya juga berjalan. Oke. Selanjutnya kita klik insert, masih di halaman pertama. Halaman pertama agak ribet panjang. Insert, kemudian klik text box. Di text box kita akan ngasih tulisan. Tulisannya apa di sini? Yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran kita taruh di sini. Kalau ini masih belum lebar, ini juga masih belum lebar, kita lebarin biar agak nyambung. Nah, ini sudah media pembelajaran. Kemudian kita untuk teksnya ya, kita konsentrasi ke teks. Teksnya bukan yang ini, teks. Kemudian kita bold, kita ganti fontnya ke lobster. Kalau saya suka font lobster 2. Nah, ini seperti ini. Ini media pembelajaran. Selanjutnya media pembelajaran ini kita copy. Caranya tekan Ctrl D. Taruh di sini. Nah, Ctrl, terus kita kasih judul media pembelajaran kita apa misalnya. Ini kan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, terus enter. Ini contoh saja, ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Materi kelas 11 SMA SMK. Nah, ini saya tarik ke sini biar membuat. Nah, kemudian sudah seperti ini, kita buat center. Nah, buat center. Terus untuk teks yang atas ini saya besarkan, caranya di blok, kemudian besarkan dengan cara klik yang ini, tombol. Nah, nih sudah, berhormat dan patuh pada orang tua dan guru. Contoh. Nah, selanjutnya kita akan kasih animasi. Seperti kompetensi yang saya jelaskan tadi itu, animasinya di objek dan juga teks. Teksnya kita kasih animasi. Animasinya pertama klik teksnya, klik animation, klik appear. Klik appear. Nah, klik appear, kemudian jangan lupa yang ini teks ya. Ini di sini ada animation pen di sini. Start on click-nya jangan on click tapi with previous. Kemudian delay, ada delaynya, silakan dilihat ini. Delaynya dari 25 ke 50. Nah, ini jadi delay ke 50. Karena apa? Nanti biar ininya benda ini papannya muncul dulu baru teksnya supaya gampang. Kemudian tidak berhenti di sini untuk pengaturan teks. Pengaturan teksnya kita buat klik tombol panah ini, kemudian efek option yang lain. Animation teksnya perhatikan di sini. Ini kan pertama all at one, jadi semuanya muncul bersama-sama. Saya mintanya munculnya itu huruf demi huruf, jadi by letter. Kemudian by letternya untuk delaynya itu kita 0,05. 0,05. Nah, seperti ini. Oke. Jadi sudah ada ini muncul, sudah ada teksnya. Nah, media ini juga akan kita kasih animasi yang sama dengan yang ini. Kita klik, kemudian tekan atau klik animation painter ini untuk memberikan animasi yang sama.
dengan tag atau benda yang lainnya. Yaitu kita klik di sini. Nah, sudah. Nanti pengaturan di sini, pengaturan timingnya di sini, kita lihat di sini, itu muncul barengan objek karakter sama ini muncul barengan dengan animasi yang beda-beda, tapi yang media ini tulisan ini setelah itu. Nah, kita lihat jadinya. Nah, sudah muncul. Kita ulangi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kelihatan menarik. Selanjutnya langkah berikutnya adalah kompetensi yang ditagih yaitu insert background. Kita insert background, klik insert, terus klik insert, terus ini di sini ada audio from PC. Di audio from PC ini ada beberapa sound. Saya pilih yang ini, musik soundtrack. Saya pilih yang ini misalnya ya, saya pilih yang ini. Nah, kemudian ini soundtracknya akan muncul seperti ini. Silakan di sini volumenya karena dia jadi background aja ya, jangan terlalu tinggi tapi sedengan di sini. Nah, sedini enggak di sini. Kemudian setelah itu klik soundnya, terus di sini ada playback, ada menu playback, dan di sini silakan play in background. Jadiin background itu harus dicentang play in background. Nanti dia akan mencentang otomatis, play, cross dan sebagainya akan tercentang sendiri. Kemudian animasinya di sini di animation pen dia berada di atas sendiri. Setelah itu kita taruh di atasnya karena nggak digunakan biar tidak kelihatan. Kita lihat di sini setelah sudah menarik, sudah ada backsoundnya, kemudian ini animasinya sudah menurut kita sudah pas. Selanjutnya ada satu lagi di slide pertama ini yaitu tombol mulai, klik insert, kemudian klik shape, kemudian klik sini rectangle yang ini, kemudian kita tambahkan di sini. Nah, tambahkan di sini. Nah, nambahin di sini fillnya saya ingin yang warna ini. Fillnya kita rubah ke warna yang biru yang tadi, biru muda. Kemudian untuk outline-nya atau garis tepinya kita pilih yang boleh coklat atau apa yang boleh. Tapi untuk shape efeknya silahkan bevel, shape efeknya kita pilih bevelnya yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian silahkan diketik mulai. Nah, mulai. Kemudian karena fontnya kita bold, kemudian kita ganti lobster juga biar nyambung dengan atas. Nah, mulai. Kemudian untuk teksnya ya, teksnya warnanya putih, birunya juga tidak terlalu gelap, kita ganti teksnya, warna teksnya menjadi hitam juga. Mulai bold, sudah. Nah, kemudian berikutnya ini kompetensi berikutnya yaitu kompetensi memberikan sound effect. Sound effect ketika tombol ini mau diklik itu ada bunyi mouse over dan ada sound effect-nya. Caranya seperti apa? Lihat langkah-langkahnya. Klik tombol, klik insert, klik action. Di klik action itu ada bunyi seperti ini. Ada dua menu, mouse click dan mouse over. Mouse click silakan hyperlink to-nya, hyperlink to next slide sudah benar. Terus play sound ya, play sound. Ketika diklik mau ada bunyi apa? Nah, ini play sound-nya silakan diaktifkan, dicentang. Nah, sound-nya silakan pilih di sini. Saya pilih misalnya klik saja. Ada banyak pilihan sound. Kemudian sebelum oke, ini sekalian di mouse over-nya. Mouse over itu adalah ketika mouse berada di atasnya, mau ada perintah apa? Perintahnya yaitu play, yaitu membunyikan efek suara. Membunyikan efek suara, play sound. Play sound-nya saya pilih yang suara klik juga, ada banyak sound tadi itu. Soundnya juga bisa membuat sendiri seperti di game-game itu. Play sound ini sudah ya.
Kalau sudah dua-duanya sudah, mouse klik dan karena perintahnya apa next slide itu karena setelah mulai akan ada slide kedua. Mouse ini sudah ya, klik OK. Nah, ini sudah jadi. Jadi ini sudah jadi slide halaman pertama. Selanjutnya kita akan membuat halaman kedua, halaman menu namanya, halaman menu utama. Caranya dengan tema yang sama ini kita klik di sini, di sebelah sini ya, klik kanan, kemudian ini duplikat slide. Nah, kita muncul dua slide dengan tema yang sama karena menduplikat atasnya. Hanya saja kita tidak memerlukan ini, tidak memerlukan ini. Ini kita hilangin, ini kita hilangin, kita hilangin, kita hilangin, ya. Ini kita masih. Kemudian kita rubah ini berada di sini biar ada variasi. Kemudian sekolahnya kita menghadap ke kiri berarti ya. Klik objek sekolahnya, klik format, rotasi horizontal sehingga sekolahnya menghadap ke sini. Boleh dibesarin, boleh dikecilin. Kemudian ini juga sama. Ini kita tarik di sebelah sini. Kemudian dia biar menghadap ke kiri juga, klik horizontal. Nah, jadi nanti dia berada di sini. Nah, ini tombolnya mulainya biarin dulu. Nah, selanjutnya ini sama ya. Selanjutnya kita akan nambah insert, yaitu papan. Papannya silahkan dilihat, papan yang saya ambil itu ada di sini, gambar pendukung. Bukan di aset pelatihan, tapi di gambar pendukung. Saya klik gambar pendukung, kemudian saya pilih papan menu 2. Ini, papan menu 2 yang ini. Klik. Nah, muncul di sini. Kemudian kita kecilkan. Kita kecilkan seperti ini. Nah, kemudian berikutnya setelah kita kecilkan, ini kita akan menghendaki papannya ini agak ini ya, papan untuk menaruh tulisan menu-menu ini agak lebih panjang ke sini. Caranya untuk membuat dia lebih panjang dengan background yang seperti ini, silahkan papannya diduplikat Ctrl D. Nah, kita membuat bisa dua seperti ini dengan cara duplikat atau tekan Ctrl D. Setelah itu duplikatannya kita klik kanan, kita crop ya. Kita crop, kemudian kita hilangkan background yang lain, kita sisakan yang papan. Ini teknik kreatifnya ya, seperti ini. Jadi tinggal ini saja terus kita taruh di sini biar dia lebih panjang. Tuh, paham ya maksud saya? Nah, sehingga papannya yang di ini jadi ada dua, ini ada dua objek. Nah, kita grup saja objek yang pertama dan objek kedua, Ctrl G untuk mengegrup. Oke, sudah ya. Selanjutnya perhatikan, kita akan kasih nama-nama menu. Klik mulai ini ya. Di menu mulai ini kan sudah ada tombol, kemudian sudah ada suaranya dan sebagainya. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan seperti ini. Nah, cuman warnanya biru. Yang kita menghendaki kita taruh sini. Nah, perhatikan ini, kalau dia ditaruh sini tapi berada di belakangnya, maka yang harus mengalah adalah yang ini. Klik kanan, kemudian send to front biar berada di depan. Nah, biar ada di depan sini. Nah, nanti dia berada di tulisannya di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini tulisannya seperti ini. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita atur dulu. Karena kita akan menghendaki papan ini muncul di sini supaya jadi background, tapi di sini masih ada warna birunya, tidak cocok. Nah, kita akan mentransparansikan warna birunya. Caranya klik tombolnya ya, bukan tulisannya. Sekali lagi, tombol di sini. Kalau kasih perintah, tombolnya bukan tulisannya. Tombol diklik dan situ klik format,
Kemudian di sini outline-nya kita hilangin, no outline untuk ini. Kemudian shape-nya, perhatikan. Shape-nya itu jangan dibuat no fill. Kita bisa saja jadi no fill seperti ini akan, tapi ini nanti animasi yang lain akan berpengaruh, mengaruh yang lain. No fill ini jangan digunakan. Oleh sebab itu, klik yang benar adalah setelah no outline adalah klik yang sebelah sini. Format shape, klik format shape, nanti muncul seperti ini. Ini ada solid fill. Nah, solid fill-nya kita buat transparansi 100%. Buat transparansi 100%. Jadi langkah-langkah ini adalah membuat, kalau sudah, oke, di close saja. Di close saja yang tadi maksudnya. Kemudian kita kasih, biasanya ada menu apa? Menunya kan misalnya ada KD dan indikator misalnya. Kemudian ini klik lagi Ctrl D. Sebelah sini kita kemudian ada apa lagi? Ada materi inti. Contoh. Setelah itu Ctrl D lagi. Ada evaluasi. Nah, Ctrl D lagi. Ada apa lagi? Ada daftar pustaka, contoh. Terus terakhir Ctrl D lagi, ada apa? Yaitu ada profil penyusun. Udah. Ya, ada menu-menu di sini. Kemudian ini di atasnya sini masih kurang. Nah, kita bisa menggunakan halaman depan ini untuk membuatnya halaman depan. Kita kecilin, ukurannya kita kecil. Halaman depan ini menjadi menu utama. Menu utama. Kita kecilin ya. Kemudian teksnya, perhatikan ini teksnya. Kita buat lobster to pot. Terus dia masih berada di bawahnya ya, masih di bawah benda. Kita klik kanan send bring to font biar berada di atasnya. Terus taruh di sini, dia bisa menjadi menu utama, dikecilin. Nah, menu utama. Oke, sudah. Masih ada lagi tombol yang perlu kita buat. Kemudian pemirsa, karena tadi kita duplikat ini slide pertama, di slide pertama itu kan ada musik atau sound backsoundnya. Di slide kedua nggak perlu ini, nggak perlu ada backsoundnya. Silahkan ini di delete aja. Backsound di slide kedua di delete. Kemudian kita akan insert lagi satu file. Kita kembali ke webinar, terus kena aset pelatihan praktek. Asetnya ini namanya papan kecil. Nah, papan kecil ini kita taruh di sini untuk kita kasih tombol exit. Nah, ini menghadapnya masih ke kanan, kita buat klik format, ada rotasi, klik horizontal sehingga menghadapnya ke sini. Oke, contohnya ada di sini. Selanjutnya kita lihat, kita akan menduplikat ini. Duplikat salah satu tombol yang sudah ada animasinya tadi. Misalnya evaluasi nih, Ctrl D saya duplikat. Nah, mau saya taruh di sini, tak ganti. Saya keluar. Nah, keluar kemudian kita kecilin. Terus kita rotasi sedikit. Nah, yang kasih perintah hanya tombolnya ya, bukan teksnya. Nah, ini keluar sudah. Kalau keluar ini karena perintahnya keluar, artinya harus mengakhiri slide. Kita klik kanan di shape-nya, kemudian edit linknya, hyperlink to-nya ya, ini perhatikan ini untuk tombol keluar. Hyperlink to-nya dari next slide kita ganti ke end show, klik OK. Seperti ini. Oke, sudah. Kita akan lihat
hasil dari dua slide yang kita buat. Slide pertama, slide kedua. Slide pertama, kita coba lagi. Nah, media pembelajaran matematika orang tua dan guru. Klik mulai. Ini sudah ada suaranya ya. Ketika mouse berada di atasnya ada suaranya. Klik. Yang masih kurang di sini adalah ini. Jadi animasinya, karakternya ini masih dari kiri ke kanan. Kita ganti arahnya. Caranya klik animation, terus fly in, terus directionnya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Kemudian untuk ini masih sudah bisa ya. Nah, sudah. Kita coba lagi. Biar perbedaan antara ini slide 1 dan slide 2 itu ada perbedaan, silakan slide 2-nya dikasih animasi transisinya, yaitu push aja ke atas. Nah, biar lebih gampang kalau perpindahan slide. Mulai. Klik keluar. Ya, keluar. Tuh, oke, itu dua slide yang sudah kita buat, yaitu slide halaman depan, kemudian slide menu utama namanya. Slide menu utama. Oke, berikutnya kita akan membuat slide berikutnya dengan cara masih di slide yang kedua, kita klik kanan, klik duplicate. Klik duplicate. Nah, di duplicate ini kita tidak di slide ketiga ini kita tidak menginginkan nggak menggunakan ini lagi. Perhatikan slide ketiga yang kita duplikat dari slide kedua, kita hapus ini juga kita hapus, kita hapus, pokoknya ini hapus semua, hapus. Terus ini juga kita hapus, tinggal yang ini saja nggak apa. Ini kita perkecil di sini, sekolahannya kita kecilin. Jadi lebih kecil sini. Karakternya kita kecilin. Dan berada di sini. Exitnya kita hilangin. Nah, ada dua karakter sini. Nah, kemudian kita akan mendesain file baru, atau namanya kita akan mulai masuk ke membuat layout di slide master. Membuat layout template di slide master. Caranya klik insert, klik picture, masih di aset pelatihan praktek. Kita masuk di sini, kita klik papan konten, klik insert. Nah, disinilah nanti kita akan mau nambahkan aset-aset, nambahkan konten maksudnya, maksud saya. Untuk konten. Nah, kemudian di sini kita kecilin. Untuk backgroundnya ini bisa masih seperti ini atau di belakangnya juga boleh. Oke, berikutnya ini adalah untuk wadah konten. Kita masukkan insert lagi, klik insert. Untuk judulnya, untuk judul, yaitu aset namanya untuk judul. Nah, ini kita taruh di sini. Kemudian kita perbesar. Maaf. Bentar. Nah, di sini aja. Ini juga kita agak ke sini ya. Ke sini biar ada di sini. Nah, ini biar ada di tengah-tengah. Kita kecilin. Oke, sudah. Ini ada di sini. Nah, ini kita sudah buat. Oke, berikutnya, langkah berikutnya yang harus diketahui oleh pemirsa semuanya, ini kan kita sudah membuat desain.
mendesain untuk template kita yang isinya nanti kita akan kasih yaitu kita kasih konten. Caranya silahkan di drag, di select semua yang ada di sini. Jadi di slide ketiga ini select semua seperti ini. Oke. Terus kemudian klik Ctrl C atau mengcopy. Jadi semua yang ada di sini kecuali judul ini. Semua ada di sini copy. Kemudian kita masuk ke view, kita masuk ke slide master view. Kemudian kita klik sekali lagi, klik view, klik slide master, klik view, klik slide master. Kemudian kita pindah dari title only layout ke halaman atau slide nomor 3 dari atas, 1, 2, 3 ini. Namanya layoutnya itu title and content. Nah, di slide ini kita paste, klik kanan paste. Yang pastenya yang ini ya, yang ini paste. Jangan mengeklik yang lain, sekali lagi jangan mengeklik yang lain. Di tengah-tengah ini kita klik kanan, kemudian send back. Nah, seperti ini. Klik kanan, send back. Selanjutnya kita mengatur untuk atas itu kita sudah menyediakan tempat untuk ngisi judul. Kita perkecil tempat judulnya, judul di sini. Nah, kita ke home. Untuk fontnya saya ganti ke yang ini, ya, atau yang mana yang ini. Dan font ukurannya biar kecil 28. Terus karena backgroundnya itu gelap, saya buat warna teksnya itu putih. Kemudian berada di center. Nah, ini judul sudah siap. Perhatikan, lihat, pastikan ini pas. Nah, nanti kita akan ngasih judul berada di sini. Nah, sudah pas. Kemudian untuk kontennya, perhatikan ini ya, ada tombol yang konten. Dipasin sesuai dengan tempat yang sudah kita buat. Nah, ini kita buat ratakan biar nanti kontennya tidak kemana-mana desain kita. Ini sudah. Nah, perhatikan. Ini kecil. Ya, oke. Hati-hati buat gunanya biar rapi. Nah, ini kira-kira sudah. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk judul berada di sini. Ketika user menggunakan itu, judul otomatis berada di sini, di atas ini, atau berada di tengah-tengahnya si shape ini. Untuk yang ngisi konten, misalnya tulisan, kemudian ada gambar dan sebagainya, ada di sini. Ini sebagai hiasan. Nah, ini sementara backgroundnya kan masih putih. Nah, kita rubah, klik kanan, kemudian format background, kemudian dari solid fill ke gradient fill. Nah, gradient fill-nya tadi kan sudah dibuat. Nah, nanti dia berubah menjadi yang ini. Klik. Nah, kalau sudah backgroundnya sama, biru tadi, ini sudah sama. Selanjutnya kita akan ngasih tombol navigasi berupa next and home dan sebagainya. Caranya klik insert, klik picture. Nah, di sini ada tombol namanya home dan juga next, klik insert. Ada dua ya, next dan home. Kita taruh sebelah sini dan ini kita taruh sebelah sini. Kita kecilin, ini juga kita kecilin. Kita kecilin nih. Oke, selanjutnya kita akan kasih efek. Ketika sama seperti tombol yang lain, kita kasih efek. Klik untuk tombol home-nya, kemudian klik insert, kemudian klik action,
Kemudian hyperlink to-nya, perhatikan hyperlink to-nya, untuk hyperlink to-nya tombol home ini, hyperlink to next slide-nya kita pilih slide. Nah, kita pilih ke menu utama. Karena ada namanya ini, menu utama ini. Klik OK. Terus play sound-nya ketika ada bunyi apa? Ada bunyi, klik. Kemudian mouse over, ada mouse berada di atasnya, ada bunyi apa? Ada bunyi, klik. Nah, saya contohkan yang klik aja, klik OK. Begitu juga dengan ini, yang next. Next-nya ini juga sama. Klik tombol next, klik action, mouse over-nya betul, hyperlink to-nya next slide. Play-nya ada bunyi apa? Bunyinya klik. Mouse over-nya ada bunyi apa? Bunyinya klik juga. Klik OK. Oke. Sudah. Kemudian yang kurang di sini adalah ini tombol ini. Jadi tombol next ini kita duplikat karena kita kurang tombol back ya. Kita pakai tombol next yang sudah ada. Ctrl D, duplikat ini, taruh sini. Kemudian ya rapi, menunjukkan arah back, berarti kita klik, kemudian kita masuk ke format, kemudian kita rotasi, flip horizontal sehingga dia penuh berada di depan sini. Kemudian yang kurang dari tombol back ini, klik kanan, edit linknya. Nah, untuk dia tombol back kan harusnya hyperlinknya tidak next slide tapi ganti previous slide. Sekali lagi, untuk hyperlinknya, untuk tombol back itu kita ganti previous slide. Klik OK. Nah, ini sudah jadi, kita tombol home, next, previous atau back. Nih. Oke, itu untuk desain yang pertama untuk layout kita. Layout kita kasih nama aja, ini namanya rename layout tadinya. Title and content atau buatan rename, kasih nama layoutnya buatan 1. Berikutnya kita akan buat buatan 2 atau kita akan membuat custom 2. Klik kanan di sini, duplikat ya, duplicate layout. Kemudian di sini kita untuk layout yang kedua ini kita tidak memerlukan ini karakter ini tidak diperlukan. Ini sekolahnya juga nggak diperlukan, ini juga nggak diperlukan. Nah, untuk duplicate layout yang buatan ini kita rename buatan 2. Boleh di rename apapun tidak, nggak masalah, ini senang-senang aja kita buatan. Kalau kita memang betul-betul membuat layout sendiri, buat template sendiri. Kemudian kita insert, sebentar, kita close dulu dari slide master. Ya, klik slide master, di sini ada close slide master. Kita akan mengcopy mengcopy ini. Ini kita copy yang shape-nya ya, tombolnya nih, Ctrl C. Kemudian kita masuk lagi ke view slide master, kita cari buatan kita yang kedua. Nah, kita paste di sini. Nah, ya kan? Paste di sini, kita besarin. Nah, bentar. Kita buat besar sedikit. Atau mana? Nah, sudah kita buat, ini ada di sini. Ini tujuannya nanti kita akan hyperlinkkan. Kemudian setelah ini, yang pertama kita copy, kita close lagi di slide master sama close. Kita mau cari tombol yang sudah ada suaranya. Ini yaitu tombol KD dan indikator, kita copy, Ctrl C. Kita masuk lagi ke slide master, klik view slide master. Kita cari buatan 2 di sini, kita paste di sini. Nah, kita arahkan ke sini biar ada di tengah-tengah. Kemudian karena backgroundnya itu sudah gelap, maka tulisan KI dan KD-nya kita buat warnanya cerah, yaitu putih. KD dan indikator sudah. Berikutnya
untuk animasi ini, ya animasi KI dan indikator ini sama. Kita akan membuat animasinya yang shape bawahnya ini, yang tombol ini dimiliki sama teksnya. Caranya klik animation, klik tombolnya, klik animation painter, klik teksnya. Nah, nanti punya dua teks dan shape-nya punya animasi yang sama. Setelah itu langkah berikutnya adalah misalnya mengedrag atau mengselect dua-duanya. Kita akan duplikat. Silakan kontrol duplikat, kontrol D. Jangan mengeklik yang lain, kita arahkan, luruskan. Nah, luruskan seperti ini sampai ada tanda merah menunjukkan dia lurus. Perhatikan, nah ini ada tanda merah lurus, lepas. Jangan mengeklik yang lain juga, masih seperti itu. Caranya biar mudah, kontrol D, maka dia akan meluruskan seperti di atasnya. Nah, ini caranya meluruskan objek sama, biar kita tidak menata berlebihan atau membuang waktu. Oke, sudah ya. Kalau sudah, ini sudah jadi, ini sudah buatan. Untuk layout, yaitu membuat template, sudah jadi, sudah selesai. Kita sekarang klik slide master, close. Nah, kemudian perhatikan, karena kita itu sebetulnya membuat layout itu untuk mengisi konten, sehingga slide nomor 3 ini yang masih mentah ini, karena ini masih bisa diedit ya. Diedit, kita dihapus saja. Ini slide nomor 3 kita hapus. Kita ganti dengan klik new slide. Nah, perhatikan di new slide itu ada dua layout yang namanya buatan 1 dan buatan 2. Ini adalah buatan layout kita tadi. Klik 1, kemudian inisiatif buatan yang kedua, klik 2. Nah, kita coba sekarang. Dan pertama, kita klik mulai. Ini sudah ada tombol-tombolnya ya. Klik. Nah, ini ada tombol kedua. Nah, ini yang kedua ini. Klik. Ada di sini. Nah, seperti ini. Oke. Itu untuk layout kita, yaitu tadi kita sudah mempunyai kompetensi apa? Membuat template layoutnya membuat sendiri mandiri, tidak lagi mengandalkan buatan orang lain. Kemudian setelah itu kita akan mengisi kontennya sebelum hyperlink. Perhatikan kontennya menyesuaikan ketugasan Bapak Ibu guru, yaitu untuk kontennya sesuai dengan materi Bapak Ibu sendiri. Caranya, untuk saya sudah menyiapkan konten saya klik saya siapkan di PowerPoint, open contohnya. Ini konten materi. Nah, biar gampang, kan misalnya ada kompetensi dasar. Nah, biasanya kan kita pakai layout ini kan konten. Kalau layout di slide PowerPoint kita itu berupa yang ini, layout title and content, maka ini sangat mudah. Jadi nanti kita tinggal gampang sekali. Tinggal caranya, dua-duanya ini kan ada title and content ya. Kita klik slide-nya 1, 2 untuk menambahkan menduplikat atau menambahkan kontennya. Klik copy slide-nya yang di sini. Kita masuk ke presentasi kita. Nah, di sini di nomor 3 ini tinggal langsung paste. Dadah. Nah, ini kita sudah langsung membuat kompetensi dasar, sudah ada isinya. Tinggal kita rapikan, di sini ada gambarnya. Yang kedua, ini juga sama, sudah ada isinya, sudah ada indikator pembelajaran sudah dimasukkan di sini, ini sudah ditata di sini. Tinggal yang nomor 3 ini sudah di delete saja. Nah, iya, paham ya. Sekarang ini konten kompetensi dasar, kompetensi indikator. Sekarang kita akan masuk ke materi. Materi, silakan materinya. Kalau cara saya tadi itu, kalau dia berada materinya itu di title and content, gampang.
copy saja materinya. Ada berapa materinya? Sampai banyak misalnya, sampai sini ya, 14. Saya copy, saya masukkan ke sini buatan saya. Kemudian ini langsung saya paste. Nah, cuman ini kan masih ada di slide buatan kita yang pertama. Kita inginnya menjadi layout pilihan jadi layout yang kedua. Nah, sehingga ini Birrul Walidain sudah layout yang kedua, tinggal kita arahkan ke sini, kita arahkan ke sini, kita desain lagi. Enggak desain lagi ya, cuma mengarahkan saja. Nah, ini tinggal di dalil Al-Qur'an ini sudah ada. Nah, ini juga sama. Ini enggak perlu, enggak apa-apa, ini download biar gampang. Ini juga sama. Ini tinggal diatur. Ini juga sama, sudah. Ini sudah rapi. Ini juga sudah rapi. Dalilnya ini juga sudah, ini doa. Ya, tinggal ini belum ada judulnya, kasih aja doa kedua orang tua. Doa untuk kedua orang tua. Oke, sudah. Ini juga sudah rapi. Ini sudah rapi. Pengertian guru ini hanya belum di backspace. Ini judulnya ini juga sudah rapi. Backspace. Nah, ini guru sama. Nah, ini kecilin dulu ya. Terus gurunya ditaruh sebelah sini. Karena kita membuat ini untuk wadah. Nah, sudah. Ini juga sama, taruh dari sini. Dalilnya taruh, ini manual ini. Enggak usah biar enggak lama-lama editnya. Ini ada orang tua. Untuk yang terakhir kita buat misalnya ini. Buat satu misalnya profil penyusun. Profil penyusun kita buat kontennya. Profil penyusun misalnya foto kita atau teks yang kita dan sebagainya, tarik aja. Nah, kita buat ini profil penyusun. Nah, ini profil penyusunnya. Nah, inilah langkah yang terakhir dari proses kita membuat media belajar interaktif ini, yaitu dengan cara terakhir adalah menghiperlinkkan. Nanti kompetensi berikutnya adalah menghiperlinkkan antara satu slide dengan slide yang lain sehingga menjadi satu kesatuan terpadu. KD dan indikator, perhatikan. Ini semua slide, ini sudah ada nama-nama slide-nya. Karena kita buat ini ada nama titelnya. Sehingga gampang kalau menghiperlinkkan. KD dan indikator kita klik di sini. Klik ya. Klik kanan, edit hyperlink. Hyperlink to-nya ini kita bukan next tapi kita ganti ke slide. Nah, slide-nya itu ada nama-namanya semuanya ini. Tujuannya kenapa tadi saya harus ada namanya, karena biar slide-nya itu gampang dideteksi kalau di hyperlink. Kompetensi dasar, klik OK, sudah. Materi inti tadi mau menghiperlink kemana? Edit link, hyperlink to, next ke apa? Itu Birrul Walidain. Klik OK. Evaluasi nggak kita siapkan, daftar peserta nggak kita siapkan. Profil penyusun, klik edit, kemudian slide. Nah, profil penyusun ada di paling bawah, profil penyusun. Klik OK. Dah. Itu hyperlink untuk yang halaman menu utama atau halaman kedua atau slide kedua. Selanjutnya kita akan membuat hyperlink itu untuk yang materi inti. Jadi materi inti itu kan memang kita tidak mungkin kasih satu hyperlink kemudian untuk bisa menjangkau semua materi. Materi itu kita buatin hyperlink itu lagi, atau misalnya tombol-tombol hyperlink lagi untuk sub-sub materi yang lain. Nah, cara mengeditnya itu kan sudah ada materi Birrul Walidain, kemudian ada dalilnya, ada hadisnya, ada adab dan sebagainya. Kita tinggal ngedit di slide masternya. Caranya ini, kalau sudah ada kontennya gampang. Caranya di slide nomor 5 ini Birrul Walidain, kemudian klik view, klik slide master. Nah, di sini slide-slide ini atau tombol-tombol ini tinggal kita edit sesuai dengan subtema kita. Tadi apa? Ada Birrul Walidain.
Kemudian KD-nya ini ganti apa tadi? Dalil Al-Quran. Kemudian di sini ada lagi misalnya hadis Nabi. Dan doa kemudian pengertian guru. Kemudian ada adab terhadap guru. Contoh. Kalau ada yang melebihi seperti ini, silakan teksnya diperkecil. Klik kemudian home diperkecil seperti ini. Nah, kemudian masih di slide ini, slide master kita ini, kita hiperlinkkan lewat slide master ini. Klik birrul walidain, jangan yang ini ya, jangan yang shape-nya, tapi yang shape yang ini, yang birrul walidain ini. Klik kanan, edit text, next slide. Kemudian slide-nya kita pilih birrul walidain. Sudah ada isinya, gampang. Klik OK. Dalil Al-Qur'annya klik, jangan teksnya, tapi shape-nya. Klik kanan, edit link, hyperlink tuh, ini sudah mau selesai. Hyperlink tuh, kemudian ada dalil Al-Qur'an. Oke. Hadis Nabi, klik kanan, hyperlink tuh, next, pilih slide-nya mana? Yaitu hadis tentang siapakah, hadis tentang berbakti pada orang tua ini. Klik OK. Doa terhadap orang tua, klik kanan. Ini jangan teksnya, sekali lagi ini ya. Edit text, edit link, slide, kemudian doa kepada orang tua, ini sudah ada namanya. Klik OK, klik OK. Pengertian guru, klik kanan, edit link, slide, kemudian ini tadi mana? Ada pada hormat pada dan guru. Ini pengertiannya tadi ya, ada pengertian guru. Oke, dan terakhir ini adab terhadap guru. Ini menyesuaikan dengan sub materi yang sudah kita siapkan. Next slide. Kemudian ini adab terhadap guru. Oke. Kalau sudah semua ini sudah terisi, sudah diperlinkkan masing-masing, klik slide master, klik close. Ya, sudah jadi media kita. Kita akan coba media pembelajaran kita dari slide pertama sampai slide terakhir 15 slide ini. Ya. Oke, mulai dari pertama. Kita klik mulai menuju slide 2. KD indikator menuju KD indikator. Kembali lagi. Klik materi, kembali ke materi. Birrul walidain ini kita sama dalil Al-Qur'an. Hadis Nabi. Nah, itu Bapak Ibu, kita sudah memperagakan membuat media pembelajaran interaktif dari awal sampai akhir, sekitar 1,5 jam ya saya mempresentasikan. Ini kira-kira tugasnya Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan ini kira-kira tidak harus persis seperti ini, akan tetapi seperti yang saya gambarkan tadi itu, di pelatihan ini Bapak Ibu itu sudah bisa memenuhi, yaitu membuat media peran interaktif, misalnya untuk pembelajaran kita ini yang dikumpulkan itu ada memiliki animasi dan teks objek yang kita buat di slide pertama tadi itu seperti itulah kira-kira. Ada backsoundnya, tadi sudah ada mouse over efeknya, sudah ada PT dengan hyperlinknya, sudah ada, kemudian membuat layout template dan kemudian diisi kontennya. Nah, kalau sudah memenuhi ini insya Allah akan mendapatkan sertifikat sesuai dengan permintaan panitia. Itu yang dapat saya sampaikan untuk pertama ini. Mungkin ada yang tanya dan sebagainya, silakan ditanyakan. Saya stop sharing dulu. Saya kembalikan ke
Pak Wahyu Saryadi. Monggo Pak. Ya Pak, itu ada yang tanya Bu Dewi Yulianti. Bentar saya hidupkan mikrofonnya ya Bu Dewi. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf, ini bisa ada yang terbataskan Bu Dewi untuk bertanya terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bapak, Pak Ahmad, dan Pak Wahyu. Subhanallah ya, sangat menarik sekali. Ini PowerPoint-nya interaktif sekali. Izin bertanya, apakah membuat PowerPoint ini bisa menggunakan PowerPoint yang versi lama? Saya kan kebetulan laptopnya laptop jadul ya. PowerPoint-nya tahun 2010. Bisa nggak membuat dengan PowerPoint tahun 2010, Pak? Itu. Oh iya, terima kasih pertanyaannya Bu Dewi. Untuk PowerPoint 2010 bisa Bu. Untuk materi yang saya sampaikan tadi itu 2010 sampai 2019 ke PowerPoint saya yang saya gunakan untuk presentasi ini sekarang ini PowerPoint 2019. Cuman dengan PowerPoint 2010 itu bisa. Hanya saja nanti ada beberapa jenis file yang tidak kedetek, misalnya file soundnya itu. Jadi ketika ngasih backsound tadi itu langkahnya tidak seperti yang saya tadi itu, tapi harus manual membacksoundkan supaya dia bisa terus play slide berapapun dia masih ada backsoundnya. Atau 2010. Tapi baiknya ya kalau misalnya 2010 ada kemudian laptopnya support ya silakan di-upgrade saja Bu. 2016 atau 2019. Tapi 2010 dengan cara yang saya jelasin tadi itu bisa. Itu Bu Dewi Lianti. Oh, seperti itu ya, Pak. Semoga bisa ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Dewi ya. Kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan untuk raise hand, nanti saya izinkan untuk membuka mikrofonnya. Mohon maaf ini Pak, di sini ada yang kerja jadi kadang suaranya masuk. Bapak Ibu silahkan yang ada di YouTube. Oke, suara saya belum masuk YouTube ya ini ya. Oke. Bapak Ibu yang ada di YouTube silahkan untuk bertanya melalui kolom komentar, nanti saya sampaikan kepada materi untuk mendapatkan jawaban. Kemudian Bapak Ibu yang berada di room bisa raise hand, nanti mic-nya saya hidupkan untuk bisa bertanya langsung pada narasumber. Ini ada pertanyaan Pak dari YouTube ya, dari Pak Andi Gandhi Susanto. Apa bedanya master slide dengan slide lainnya? Jika membuat tanpa master slide bisa tidak gitu Pak. Dan sebelum ini Pak sepertinya terkendala jaringan ya. Oke, sudah masuk lagi. Pak Ahmad bisa dengar suara saya? Dengar Pak, tadi kok kayak keluarnya. Iya. Oh gini Pak. Oke, ada pertanyaan dari Pak Andi Gandhi Susanto. Tapi sebelumnya tadi untuk link YouTube-nya bisa dimunculkan lagi Pak. Ini banyak sekali yang tanya untuk download aset, kemudian tutorialnya tadi di mana dan sebagainya. Biar lebih mudah dimunculkan saja Pak. Enggak apa-apa. Oh iya. Ya nanti peserta juga mudah menemukannya lagi. Ya. Dan ini pertanyaannya dari Pak Andi Gandhi Susanto, apa bedanya master slide dengan slide lain? Jika membuat tanpa master slide masih bisa kan? Masih bisa nggak Pak tanpa master slide atau harus mutlak ada master slide-nya? Monggo Pak. Oh ya, makasih pertanyaan dari Pak siapa Pak sih? Pak Gandhi. Ya intinya pertanyaannya Pak Andi Gandhi. Pak Andi ya. Pertanyaannya kenapa harus pakai slide master ya? Itu untuk memudahkan saja supaya bayangkan misalnya saya tadi itu membuat banyak slide ya Bapak. Ya, saya share dulu ya, saya share screen dulu.
Saya share screen, mana screen? Ya, sudah muncul, Pak. Slide saya sudah muncul? Sudah, Pak. Nah, misalnya kita tadi Sudah. bayangkan kalau misalnya kita membuat slide-slide ini manual, tidak di slide master, itu nanti saya itu repot. Tapi kalau saya slide master itu sekali saya membuat itu bisa saya gunakan beberapa slide banyak sekali seperti ini. Slide biasa itu, Bapak Ibu, misalnya ini kan slide biasa, saya ngedit di sini ya. Ini kan slide biasa. Slide biasa ini desain-desain saya itu kalau saya ngasih konten itu dia ikut berubah nanti. Saya kayak gini kegeser sedikit, ini berubah lagi. Berubah. Desain-desain saya itu sudah mau bagus-bagus, ini tiba-tiba misalnya kayak gini. Kemudian ini merubah kayak gini. Tak merubah kayak gini ini, berantakan. Nah, untuk menghindari berantakan seperti ini kan slide 2, slide 1 dan slide 2 kan kita buat slide biasa dan itu bisa. Dan slide berapapun kita ya bisa membuat dengan slide biasa. Cuman untuk keperluan tertentu, misalnya kita membuat media, kemudian kita akan gunakan slide itu untuk banyak, kita mending buatnya di slide master. Karena apa? Setelah slide master ini Bapak Ibu tidak akan terpengaruh, kita cuman konsentrasi ngisi kontennya saja. Jadi ini kontennya. Jadi desain-desain yang kita buat di sini itu sudah nggak dipengaruhi, nggak rusak apa-apa. Karena itulah yang Bapak Ibu biasa gunakan untuk yang bawaan dari PowerPoint. Misalnya Bapak Ibu kan biasanya pakai desain ini. Desain ini semuanya ini juga dibuat di slide master. Nah, kita itu kan sebetulnya kita belajar bagaimana kita membuat desain sendiri dari di sini itu. Oleh sebab itu, kalau kita mesti slide di sini, kita pakai desain di sini. Nah, ini kan juga kita suruh cuman konsentrasi ngisi kontennya, judulnya apa. Dan kita tidak oprak-oprak ini, tidak mempengaruhi ini gambar desain ini. Sebetulnya ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga dibuatnya di mana? Di slide master. Silakan. Ini bawaannya Microsoft ya. Bawaannya Microsoft. Kita itu edit di slide master, klik view slide master. Nah, ini dia. Kalau Bapak Ibu di slide master malah bisa merubah ini loh. Wah, bisa berubah. Nah, ini perbedaan slide master dengan slide biasa. Saya bisa ikut memberantakin apa yang dibuat sama bawaan Microsoft. Nah, ini jangan nggak usah desain Anda rubah. Tidak saya save. Nah, itu keunggulan kita kalau misalnya kita membuat dengan slide master. Kemudian slide master itu nanti kita juga tinggal mengunduh. Kita buat layout, sini ada layout 1, 2 ini. Yang lainnya masih putih. Itu untuk pertanyaan dari Pak Ani tadi itu bedanya slide biasa dengan slide master biar tidak merubah konten saya tadi. Itu Pak Wahyu, kembali ke Oke, terima kasih jawabannya Pak Ahmad Arifudin. Intinya dari slide master itu kita bisa mengunci agar tidak berantakan gitu ya Pak ya? Iya, salah satunya untuk nggak berantakan itu, terus kita juga lihat banyak lah fitur-fitur yang lainnya mudah-mudah. Perlu copy paste gitu ya Pak? Iya, copy pastenya nanti Bapak Ibu untuk tadi mau dimunculkan lagi Pak. Oh iya ini. Lupa. Nanti ini banyak banget di YouTube yang tanya ini ya untuk bagaimana download kontennya ya. Berarti kan Bapak Ibu ini download kontennya. Ini ada, silakan diketik di sini itu ggg.gg_ppt interaktif Arifudin. Belum muncul Pak. Oh ya, ini baru muncul. Sudah. Sudah. Okay. Ya, biar gitu dulu saja Pak. Ya, ini yang di YouTube bisa menulis dulu. Ya, atau di screenshot gitu ya, Bapak Ibu, biar lebih mudah, biar lebih tersimpan. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Jamilatun Hani Marfuah. Jamilatun Hani Marfuah, silahkan Bu Jamilatun Hani Marfuah, bisa dibuka mikrofonnya. Ya, mohon izin bertanya Pak Arifudin ya.
untuk nanti ketika media pembelajaran ini diberikan kepada siswa kita, apakah bisa menggunakan Android, Bapak? Atau memang khusus nanti diberikan di PC begitu? Terima kasih. Oh ya. Ya, terima kasih pertanyaannya, Bu. Untuk di Android, kalau misalnya mau jadi seperti tampilan seperti ini, itu harus ada misalnya PowerPoint yang misalnya aplikasi Android yang mendukung fitur-fitur PowerPoint. Tapi kalau misalnya mau di-sharekan dalam bentuk seperti yang sudah kita buat seperti ini, langkah berikutnya itu adalah kita menjadikan PowerPoint kita itu menjadi aplikasi. Nah, di channel YouTube saya itu sudah ada keterangan bagaimana kalau misalnya PowerPoint yang sudah kita buat ini, sudah interaktif seperti ini, jadi aplikasi, kemudian siswa mengunduh dan bisa memanfaatkannya. Tapi untuk sementara kalau misalnya cuma file PPT, kemudian dikasihkan siswa, itu yang tampil tidak, animasinya tidak semenarik ini, Bu. Cuman seperti PDF itu kayaknya ya. Jadi suaranya juga hilang, terus tombol-tombolnya juga nggak bisa seperti ini. Jadi nanti paling yang tampil seperti lihat di PDF itu, cuman layar, slide kedua, slide ketiga, seperti itu. Kecuali kalau aplikasinya itu memang mendukung fitur-fitur ini. Tapi sementara saya ketika nge-share kalau dalam bentuk seperti PPT ini, kalau dibuka di Android, dia cuman seperti PDF. Nah, langkah berikutnya itu di video channel YouTube saya itu ada bagaimana cara membuat PowerPoint interaktif kita itu bisa dimanfaatkan siswa, kemudian dijadikan aplikasi Android. Nanti fitur-fitur semuanya seperti yang kita lihat di PC seperti ini. Itu sementara jawaban saya, Pak, untuk pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Pak Arifudin. Ya, sama-sama, Bu. Iya, terima kasih Pak, jawabannya sangat jelas sekali. Itu untuk Bu Jamilah ya, juga yakin sudah terjawab ya pertanyaannya. Ini di YouTube itu belum ada yang tanya lagi Pak, kebanyakan tanya materi. Nah, ini gini Bapak Ibu, untuk aset-aset dan sebagainya, termasuk slide ini, termasuk rekaman dan live streaming ini nanti bisa diputar ulang oleh Bapak Ibu, termasuk ada juga video tutorial dari link ini ya. Link ini adalah video tutorial dari Pak Ahmad Arifudin dan di bawahnya ada link aset. Nanti Bapak Ibu bisa mengunduhnya dari sana. Nah, jika Bapak Ibu terkendala nanti kami bantu juga ya. Mungkin ada beberapa di daerah tertentu itu jaringannya tidak bisa membuka gg.gg atau yang lain, nanti kami masukkan di daftar hadir Bapak Ibu. Jadi nanti daftar hadir ini akan kami bagikan ke grup saja nggih, Bapak Ibu, agar lebih mudah. Nanti di daftar hadir ini pada bagian materi hari ke-1 atau daftar hadir hari pertama ini nanti akan kami lengkapi dengan asetnya juga. Nah, ini di daftar hadir hari pertama, nanti ketika Bapak Ibu mengisi di situ, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan asetnya dan materi juga di sini nanti. Di bagian bawah ada materi dan template, nanti akan saya masukkan ke sini untuk membantu Bapak Ibu yang mungkin terkendala. Yang pengen lebih jelas, pasti akan lebih mudah jika mengambil dari channel YouTube-nya Pak Ahmad Arifudin, atau nanti channel YouTube-nya saya pasang ke sini aja, bagaimana Pak? Kan ya, nggak apa-apa, masuknya ke channel Pak Arifudin ya, biar lebih mudah nyarinya ya, gitu ya Pak? Oh ya, nggak apa-apa, terima kasih. Bisa tinggal klik ini, atau nanti saya tambahkan video dari channelnya Pak Ahmad Arifudin, nanti tinggal klik, sudah muncul di sini semua Bapak. Iya. Iya. Jadi maksudnya peserta terlayani dengan semudah-mudahnya, dengan sangat mudah, dan yang pasti tahun ini nanti akan terus kita gunakan sampai nanti pengunduhan administrasi kegiatan Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu memperhatikan di awal,
sudah kami lengkapi dengan terdiri di keempat panduan tugas, kemudian administrasi kegiatan. Jadi ini nanti sampai kegiatan selesai dengan 1 tautan yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu. Itu ya. Nanti tinggal ngambil saja. Yang pasti YouTube-nya Pak Ahmad Arifudin nanti akan saya tambahkan di situ biar lebih mudah bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengakses dari gg.gg. Ada beberapa pertanyaan gitu Pak dari YouTube. Ini belum ada lagi. Oh ini Pak, PPT interaktif baiknya dibuat di Office bawaan laptop atau Office 365. Nah ini pertanyaan dari Bu Trisnawati. Silakan Pak. Untuk pertanyaannya, kalau Office 365-nya terus Bapak Ibu apa istilahnya itu tidak terkendala dengan internet. Maksudnya Office 365 kan ada Office laptop. Office 365 itu juga ada yang versi desktop ya Bapak Ibu. Ada juga yang versi yang online ya. Atau yang biasanya kita untuk Office 365 for Education itu. Nah, kalau misalnya yang dimaksudkan Office 365 for Education, terus mengeditnya itu online di sana, itu juga bisa saja. Cuman ada beberapa fitur yang tidak ditemukan kalau yang versi webnya. Adanya di versi yang desktop atau versi PC-nya. Tapi dicoba saja karena Office 365 itu selalu pembaharuan terus, mungkin fitur-fiturnya lebih canggih lagi yang mungkin saya juga kurang update. Tapi sementara sepengetahuan saya kalau membuat PowerPoint interaktif dan sebagainya itu saya buat dulu di sini di versi desktop, tapi kalau waktu buat presentasi dibuka di versi PowerPoint online itu ada yang bunyi, ada yang tidak juga. Karena mungkin karena koneksi internet. Waktu saya presentasi di mana aja teman-teman di komunitas Microsoft itu ada yang bunyi, ada yang tidak kayak gitu. Jadi ada backsound-nya itu yang kadang bunyi, kadang tidak karena memang koneksi internet. Tapi kalau internetnya lancar insya Allah nggak bermasalah. Itu Pak jawabannya. Ya, terima kasih jawabannya Pak Ahmad Arifudin. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Yang pasti kebetulan saya menggunakan Office 365 yang versi desktop Pak. Jadi Office Word, PowerPoint dan sebagainya punya saya itu yang 365 desktopnya. Itu lebih mudah, hampir sama dengan yang 2016 maupun 2019. Di situ ada fitur-fitur tambahan ya, ada rekam, ada dan sebagainya, itu lebih memudahkan. Mungkin Bapak Ibu yang menggunakan 2019 dan 2016 akan lebih terbantu, tapi intinya dengan PowerPoint jadul pun bisa ya Pak ya untuk membuat seperti tadi ya, tidak perlu sangat mendetail, hanya mungkin fitur khusus yang tidak bisa teratasi atau bagaimana Pak? Cuman kalau PowerPoint-nya 2007, 2003 itu kesulitan untuk mengikuti langkah-langkah yang tadi Pak, ada beberapa fitur yang nggak ada. Tapi kalau 2010 ke atas itu kayaknya bisa kalau cuman yang seperti tadi. Yang seperti yang kita terangkan tadi itu bisa 2010 ke atas. Tapi kalau 2007 itu agak kesulitan. Dulu saya pernah ngasih pelatihan itu ada yang 2007 sehingga untuk mengikuti langkah-langkahnya itu beda gitu loh. Menu-menunya kan sudah beda. Iya, saya juga sudah lupa. Sudah berbeda ya Pak. Nah, interface saya kebetulan laptopnya itu pakai 2013 dan 365 ya. 2013 dan 365 itu beda jauh. Nah, 365 itu hampir sama dengan 2016 dan 2019. Ya. 2013 itu hampir sama sebenarnya, langkah-langkahnya ada, cuma tampilannya sedikit beda. Sedikit berbeda. Okay. Tapi kalau 2010 sama 2007 agak berbeda lagi Pak. 2010 sama 2013 itu ada perbedaan kan. Iya. Apalagi yang 2007. Oke. Yang jelas apapun jenis PowerPoint-nya ada, bisalah untuk membuat hyperlink dan sebagainya, cuma memang
tampilannya saja. Saya yakin tidak sangat sulit ya Bapak Ibu apabila sudah punya dasar-dasar dan konsepnya. Seperti kita belajar apapun ya, contohnya Corel itu kalau kita belajar langsung di versi atas juga akan kesulitan. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Arifudin. Saya kira tidak ada pertanyaan lagi. Nanti saya tambahkan lagi video Pak Arifudin untuk saya tautkan ke materi saya, termasuk aset-asetnya, dan mungkin sebelum saya akhiri akan memberikan kata-kata penutup. Silahkan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya dan terima kasih Bapak Ibu di seluruh tanah air yang mengikuti acara ini. Saya sangat bersyukur sekali karena bisa berbagi ilmu yang saya miliki. Saya juga biasanya berbagi di komunitas-komunitas, dulu di komunitas Microsoft, kemudian juga di Kementerian Agama. Itu saya instruktur ICT, tapi yang saya sering sampaikan juga masih seputar PowerPoint di tingkat nasional itu. Kemudian saat ini juga yang daftar sekitar 3.000, sehingga saya sangat senang sekali bisa misalnya ini dan diakses, dan kemudian ilmu saya itu dimanfaatkan 3.000 orang itu seperti yang disampaikan oleh Pak Wahid tadi itu, ya sangat bersyukur karena bisa memberi dampak atau memberi kontribusi kalau ilmu saya ini dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru terutama di seluruh tanah air. Saya cukupkan itu saja. Saya terima kasih kepada Pak Wahyu dan One Edumen yang sudah mengundang saya, dan juga Bapak Ibu guru dan juga peserta yang lainnya di seluruh tanah air. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya cukupkan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, terima kasih Ahmad Arifudin. Sampai detik ini terdaftar 4.500 lebih Pak. Jadi sudah sangat banyak sekali. Semoga nanti amal jariahnya terus mengalir pada Pak Ahmad Arifudin terutama ya. Termasuk Bapak Ibu nanti yang menerapkan ini dan membagikan ke teman-temannya, menerapkan ke anak didiknya, mungkin bisa menginspirasi dengan tampilan-tampilan PowerPoint yang interaktif, walaupun nanti mungkin anak didik kita sudah tidak ke PowerPoint lagi ketika menjadi guru atau menjadi pendidik atau menjadi pemateri, itu sudah dengan teknologi yang baru, setidaknya tampilan interaktifnya tetap akan menginspirasi mereka. Ya. Itu Pak, terima kasih banyak, dan Bapak Ibu yang sudah hadir, yang mungkin nanti belum bisa maksimal untuk hari ini, akan saya share ulang live streamingnya ini, termasuk rekaman versi aplikasi, dan saya tambahkan juga daftar hadir. Perlu diketahui Bapak Ibu, pesertanya 4.500 ya, ini yang terdaftar, saya lihat kurang lebih 4.500. Jadi nanti kalau Bapak Ibu agak repot atau agak berat atau agak sulit membuka daftar hadir, harap bersabar. Kalau misalnya nanti karena sudah repot untuk buka puasa, tarawih dan sebagainya, boleh diulang besok ya. Atau mungkin di hari berikutnya langsung double daftar hadir kedua dan ketiga, tidak apa-apa. Dan penugasan nanti kita berikan waktu 1 minggu, tidak usah khawatir, santai Bapak Ibu, termasuk nanti pengumpulan dan administrasinya. Mungkin seperti itu Pak yang bisa kita bawakan bersama, semoga membawa manfaat dan berkah untuk semuanya. Amin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.